بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وما بعد. طيب يا أخواني في الله، سؤال dalam i'tikaf sebelum masuk Al-Quran. Satu soal cukup. طيب يا أخواني في الله، هل يجوز الاعتكاف في الغرف والمكاتب التي في المساجد؟ Bisa kita buat i'tikaf di bilik-bilik yang dekat ke masjid, macam bilik ini ya kawan, dan bilik ini bisa buat i'tikaf dalam ni tak? Sekarang tempat ini dan tempat ini, masjid tak masjid? Masjid tak masjid? Dalam masjid. Itu macam mana? Ar-Rahabah, ta'rifun Ar-Rahabah? Itu apa Ar-Rahabah? Kadang-kadang ada masjid, bangunan masjid, atas dia ada apa? Tempat keluar. Tapi teras. Bisa buat i'tikaf sana. Itu masjid tak masjid? Ar-Rahabah ini, Ar-Rahabah. Macam ini. Masjid tak masjid? Bukan. Masalah khilafiyah antara ulama. Dan pendapat yang sahih, kalau Ar-Rahabah, tempat itu, kadang-kadang bangunan masjid, betul. Lepas tu luar masjid ada apa? Tempat untuk duduk. Kalau masjid sudah banyak muslimin salat sana, betul tak betul? Pendapat jumhur, kalau dia apa? Satu atap, maksudnya hubungan sama masjid, itu apa? Masjid. Walau ada batasan, tapi sama hubungi, itu masih masjid. Kalau tak hubungi, maksudnya asing, pisah, itu bukan apa? Masjid. Fi qawl 'ammatul ulama. Kalau pisah, itu pendapat 'ammatul ulama, bukan masjid. Illa ba'd adh-dhahiriyah. Imam Malik dia juga bukan masjid yang dalam bangunan, yang luar itu bukan. Tapi pendapat itu susah, sangat susah. Sekarang kalau kita ikut pendapat jumhur itu, Ar-Rahabah itu apa? Rahabah? Teras itu masjid, maksudnya bisa i'tikaf. Faham tak faham? Sama ya akhwani fillah, kalau kita cakap Rahabah itu masjid, maksudnya bilik-bilik ini yang dalam masjid juga apa? Masjid. Al-maktabah, tahu maktabah? Pustakaan ya. Maktabah itu tempat buku, tempat bacaan buku-buku. Kalau dalam al-masjid, maksudnya apa? Masjid. Kalau luar, maksudnya apa? Bukan. هذا قول جمهور العلماء واللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل semua dia jaga macam itu. Pendapat yang praktik, yang ikut dalam bahasa, sebab di bahasa dan culture dia itu juga apa? Masjid. Manusia hormatan tempat Ar-Rahmah macam dia hormatan apa? Cuci, bersih, bagus-bagus, macam masjid ya, itu. Faham tak faham? Dan lain-lain. Baik ya akhwani fillah, kalau kita jaga macam itu, maksudnya bisa i'tikaf dalam bilik ini sebab masjid, dan dalam Rahmah itu sebab apa? Masjid. Ada sahih. Faham tak faham? Jelas? Baik ya akhwani fillah. Sekarang faedah tempat yang luar masjid itu, masjid tak masjid? Tempat motor itu, motor yang besar itu, tempat motor itu, masjid tak masjid? Itu luar masjid. Tapi waqf tak waqf? Tempat itu waqf, tapi bukan apa? Masjid. Jelas. Kenapa bukan masjid tapi waqf? Sebab bukan dalam apa? Bangunan dan lantai apa? Al-masjid. Sekarang kita ada jamaah, salat jamaah. Salat jamaah.
Jemaah itu menjadi banyak. Ada satu alim yang datang, banyak ikhwan datang sampai saf sudah ke mana? Luar. Sekarang apakah hukum saf yang luar tanah masjid? Bukan tanah waqf, tanah masjid. Walau dia di tanah waqf, walau dia dalam tanah yang jalan itu. Dia jemaah dia. Hukum dia apa? Salat dia. Masih salat masjid tak? Antum faham ya kawan? Contoh ada 100 orang luar, dia salat sama kita. Masjid tak cukup, dia salat luar. Sekarang hukum dia apa? Dia salat dalam masjid tak? Kalau anda cakap salat di masjid, saya cakap macam mana? Dia salat keluar, itu bukan masjid. Walau tanah waqf, tapi itu bukan apa? Masjid. Kalau anda cakap bukan masjid, tapi macam mana dia salat sama kita? Satu jemaah? Macam mana? Faham tak faham? Contoh lagi, Al-Haram. Tahu Al-Haram? Al-Haram ya akhwan fillah 25 ke 30 tahun beda sekarang. Kalau antum tengok gambar 20 tahun luar Al-Haram, rumah-rumah manusia. Sekarang tempat itu semua sudah habus dan menjadi apa? Haram. Sebelum ini tempat-tempat itu manusia salah sama Imamul Haram, walau rumah manusia. Dari ahli Makkah ada dia dalam musim dia keluar dan rumah dia menjadi untuk apa? Salat. Ada dia. Lepas tu dia pemerintah beli tempat dia dan menjadi apa? Masjid. Sekarang macam mana? Jawaban bil ijma' al-hukm lil imam. Kalau imam jemaah kita di masjid, maksudnya jemaah kita semua sama hukum apa? Masjid. Walau kita salat ke mana? Luar. Kalau jemaah kamu di masjid tapi imam kamu luar, maksudnya anda salat mana? Luar. Anta ikut salat siapa? Imam. Al-imamu dhamin. Kama qala alaihi salatu wasallam, imam dhamin. Anta ikut salat siapa? Al-imam. Imam di masjid. InsyaAllah maksudnya anta jemaah kamu sama apa? Jemaah masjid. Walau tempat kamu bukan. Faham tak faham? Itu masalah tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Tapi sekarang itu sama untuk i'tikaf tak? Maksudnya contoh, banyak ikhwan buat i'tikaf sama kita sampai penuh. Lepas kita cakap sama dia, la bas jazakumullahu khairan, antum i'tikaf di luar. Qiyas sama salatul jamaah. Bisa tak bisa? Faham masalah tak faham masalah? Ada banyak ikhwannya, ratusan ikhwan. Antum sama mau buat i'tikaf sama kita. Masya Allah, jazakumullahu khair. Satu sini. Sudah penuh. Masya Allah, macam makbarah. Ya ikhwan. Tapi masih ada. La bas insyaAllah antum i'tikaf luar. Barakallahu fikum. Bisa tak bisa? Bisa tak bisa? Bisa tak bisa? Tak bisa. Kenapa? Sebab tak ada imam. Betul tak betul? Bukan, masalah beda. I'tikaf wajib dalam apa? Masjid. Kalau tak ada tempat lain, cari masjid lain. Barakallahu fikum. Atau tanafasu. Untuk i'tikaf luar itu tak bisa. Walau masjid penuh, tak bisa. Cari masjid lain. I'tikaf wajib menjadi dalam apa? Masjid. Tapi salatul jamaah dalam masjid ikut apa? Hukum apa? Imam. Beda tak beda? Beda. Itu ijma'. Itu ijma'. Subhanallah. Antum faham masalah ya ikhwan? Faham tak faham? Wahakala. Bismillah. Buka mushaf ya ikhwan. Tafadhal Pak Syekh. Ada soalan ya ikhwan? Saya suka siapa yang ada soalan. Bagaimana kalau toilet dalam masjid? Kalau? Hammam tak bagus. Sangat tak bagus. Kalau toilet dalam masjid tak bagus. Tak hormatan. Bagus kalau hammam luar apa? Masjid. Faham? So anta masuk masjid dalam taharah. Masjid dalam apa? Taharah. Itu cara yang bagus.
Toilet itu dan hammam luar masjid, luar tanah masjid. Tak maksudnya luar tanah apa? Waqaf, luar tanah masjid. Hafatan. Wa yu'azzim sya'air Allah fa innaha in taqwa. Kalau itu bagus. Kalau tak ada mampu atau ada apa saran-saran itu lain. Tapi kalau ada mampu, wajib tempat-tempat najasa itu luar tanah apa? Masjid. Luar tanah masjid itu lebih khusus. Lebih khusus. Sama ya akhwan fillah, rumah imam, rumah muadzin, rumah itu semua rumah dia luar apa? Luar apa? Luar tanah masjid. Macam rumah siapa? Rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu Aisyah radhiyallahu taala anha hidup di rumah dia sama Rasulullah SAW, tanah rumah itu bukan tanah apa? Untuk waktu Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan Al-Umawi menjadi khalifah, dan dia cakap orang ini Al-Walid Abdul Malik orang yang suka banyak bangunan-bangunan. Dia bahasa English addicted apa? Candu sama bangunan khususan masjid. Apa maksudnya cantuan? Cantuan. Apa? Labas. Kecanduan. Dia suka bangunan masjid banyak. Sampai dia cakap dia mau bangunan lagi masjid Rasulullah SAW. Itu akhirnya dia bangunan masjid besar di Damaskus, di Yaman, di Mesir, di sama-sama bangunan bagus, suka bangunan. Baitul Mal setengah untuk muslimin, setengah untuk apa? Bangunan. Faham tak faham? Dia suka duduk depan rumah yang bangunan, dia tengok 24 jam. Tengok apa? Macam mana bangunan. Ajib. Sejarah dia sangat ajib. Dia yang cakap mau bawa masjid, mau apa? Masuk rumah Aisyah ke apa? Masjid Rasulullah SAW. Tapi antum tahu rumah Aisyah itu apa? Kubur siapa? Muhammad SAW wa Abu Bakar wa Umar. Ulama cakap, ulama berdiri, ulama yang besar, Az-Zuhri dari khulafa Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman Abdul Malik, Al-Imam Az-Zuhri, Al-Auza'i, banyak a'imah cakap tak bisa. Dia apa? Tak terima. Sudah mimpi. Dia mau apa? Bangunan Masjid Rasulullah. Maksudnya sampai khilafat Al-Walid bin Abdul Malik, rumah Rasulullah SAW bukan tanah Rasulullah, bukan tanah apa? Masjid. Beda. Itu beda. Jelas. Itu beda. Faham tak faham? Nah. Hakada yang bagi. Rumah imam, rumah muadzin, rumah apa-apa, itu apa? Luar, bukan sama tanah masjid. Sebab dia istri keluar, itu rumah manusia. Tapi dalam tanah waqf tak ada masalah. Maksudnya bukan setiap tanah waqf tanah apa? Masjid. Itu sebab antum tengok banyak masjid ada kubur dalamnya. Betul tak betul? Antum wajib faham itu pendapat banyak ulama. Sebab dia buat satu surah tanah waqf. Dia bangunan masjid untuk apa? Lepas tu kubur menjadi luas, dan masjid luas, dia apa? Campur. Faham tak faham? Campur. Kubur itu masuk dalam apa? Masjid. Dan pendapat yang betul, yang jumhur, yang sahih, salat di masjid itu bukan membatal mutlak macam itu, bukan. Kalau kubur itu masuk dalam masjid macam itu, dia luar bukan dalam bangunan, tapi walau dalam tanah masjid, tak ada hormatan, tak ada tabarruk untuk kubur itu, salat makruh, bukan membatal. Itu beda dalam masjid yang bangunan atas kubur. Untuk kubur itu beda. Itu pendapat jumhur. Syekh Ibn Utsaimin banyak ulama ikut pendapat ini. Masalah beda. So bukan setiap tanah waqf masjid, dan bukan setiap masjid, tapi setiap masjid wajib menjadi dalam tanah apa? Waqf. Dan ibadat i'tikaf itu khusus untuk tanah masjid. Yani tanah waqf yang istimewa untuk apa? Masjid. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Nah, barakallah. Tandas itu bukan masjid.
Kenapa anda campur tandas nama masjid yang tak perlu? Keluar. Beli rumah imam, rumah gini. Itu bukan masjid, tak ada manfaat. Itu apa? Luar. Masjid itu untuk sujud lillahi ta'ala. Khusus. Istimewa. Antum faham tak faham? Jelas. Wahakadha seterusnya. Barakallah. Soalan lagi? Tafadhal ya Ustaz Hani. Orang sholat ikut imam, tapi masjidnya sudah penuh. Apa? Orang sholat jamaah ikut imam sholat masjid, tapi masjidnya sudah penuh dan jamaah itu ikut keluar di luar, tidak penuh. Apa hukumnya masuk jamaah? Tapi dia sama jamaah ini. Tak sambung. Ada batasan antara dia. Batasan yang apa? Jalan. La bas. Bentuk jumhur ulama. Kalau batasan itu bukan dalam mampunya, bisa. Fatwa Abu Hurairah, Ibnu Umar wa jamaah. Kalau ada satu jamaah dan batasan dia sama sungai, bisa belakang satu imam. Sebab batasan itu bukan dalam apa? Mampu dia. Tapi kalau dia yang batas, dia yang apa? Batas sama sendiri. Ini masalah khilafiyah. Jumhur jaga juga itu. Bisa, makruh sahaja. Yang sahih haram. Itu bukan jamaah. Tapi kalau ada batasan yang bukan dalam apa? Pilihan dia, dalam mampu dia. Macam sungai, macam dinding, macam itu. Bisa, sambung. Sebab ada darurah, ada perluan. Masjid penuh. Tapi kalau masjid bukan penuh, anta salah belakang batas itu, kenapa? Atau manfaat? Tak ada manfaat. Mafhum ya kawan? Kalau masjid penuh, lepas tu jemaah sambung sampai jalan potongan dari dia, atau sungai, atau dinding, atau rumah, bisa tak bisa? Mendapat ammatul ulama, bisa wadi fatwa jemaah min sahab. Lepas yang masalah kalau tak perlu tapi anta apa? Batas, itu yang haram. Sahih la yajuz. Tapi jumhur jaga hatta kalau anta perlu, itu makruh saja. Itu sebab soalan mana yang bagus sama virus corona. Kalau pemerintah cakap salah apa? Pisah-pisah atau salah di rumah, anta mau guna apa? Mau guna apa? Salah di jemaah sama pisah-pisah atau salah di rumah? Mana yang betul? Taqullah ya akhwani billah. Tak ada comparison. Salah di jemaah walau dalam apa? Pisah-pisah. Pisah-pisah itu bukan dalam mampu kamu. Faham tak faham? Yani subhanallah, salah di rumah cakap salah itu membatal sebab pisah-pisah. Ya akhi ajib. Yang pertama itu pendapat jumhur. Itu makruh saja, tapi kita tahu itu salah. Tapi banyak manfaat untuk anda datang masjid. Yang pertama, hidup masjid. Hidup masjid itu ibadah yang sangat besar. Faham tak faham? Untuk saya akhwani fillah wallah, saya cakap alhamdulillah saya menjadi sebab untuk hidup tempat itu ya akhwani fillah. Wallah untuk saya itu ibadah besar. Saya bila simpang itu untuk jumpa Allah Ta'ala. Hidup masjid biyut Allah Azza wa Jalla itu pahala besar. Cara anbiya alaihi wassalatu wassalam. Anta datang masjid, anta tak datang, saya tak datang, dia tak datang, apa dalam masjid? Mati tak mati? Mati walau sementar. Tapi apa? Mati. Itu yang pertama. Dua, jalan ke masjid. Pahala tak pahala? Berdiri dalam saf, pahala tak pahala? Berkatemu muslimin, pahala tak pahala? Al-ma'ruf wa nahy anil munkar, nasihat, dengar durus, pahala tak pahala? Itu semua habus untuk sebab yang bukan dalam mampu saya. Saya tak bisa berdiri dekat saudara kita sebab tak ada mampu, bukan dalam mampu saya. Itu salah membatal, jangan datang. Itu fatwa yang sangat jauh, tak sahih. La Allah musta'an. Salat sahihah la ba's. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sebab lajnah daimah banyak ulama dijaga bisa salat masjid jamaah. Sebab itu bukan dalam apa? Mampu kamu, bukan dalam pilihan kamu untuk pisah-pisah macam itu. Faham tak faham? Kalau betul. Tapi kalau pisah-pisah itu tak ada perlu. Faham tak faham? Dia pemerintah tolak kita untuk pisah-pisah, tapi kita tahu tak ada efek. Kita selamat dan aman-aman. Sini yang salah tak bagus, tak sahih. Ini fitnah. Ini sekarang anta ta'a dia dalam maksiat. La ta'a li makhluk fi maksiati al-khayr. Tapi kalau betul-betul ada manfaat,
betul-betul bahaya anta salat dekat orang macam saf yang biasa sebab ta'un itu atau corona atau wabak itu. Ya sajalah. Seterusnya. لا بأس يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكلف نفسها. مفهوم يا أخواني في الله؟ نعم هذا هو الصواب والله أعلم. Ada orang yang cakap, akhi siapa anta? Itu Syekh Fulan, Syekh Alan, dia cakap macam itu. Ya akhi, itu agama. Agama kita mau jumpa Allah Azza sama agama itu. Setiap orang buat yang apa, dia menjadi dekat dari Allah Ta'ala sama perkataan, sama pendapat dia. Itu bukan taklid. Jangan cakap macam itu. Kita bukan muqallidah. Faham tak faham? Setiap orang dari kita tulab ilm, setiap orang dari kita ikut pendapat yang dia rasa itu sebab untuk dia menjadi lebih dekat dari apa? Allah Ta'ala. Itu salah agama. Faham tak faham? Kita yang hidup dalam masalah itu, kita tahu efek dia macam mana. Jelas ya akhwan fillah. Hafizahullah Ta'ala. Hada هو الصواب والله. Lagi ya akhwan fillah. Tafadhal. Jual beli yang tak boleh itu di tanah masjid, bukan dalam tanah waqf. Ya akhwan, antum sekarang berbeda antara tanah waqf dan apa? Tanah masjid. Tanah masjid maksudnya lantai masjid, tanah masjid. Tanah waqf bukan setiap tanah waqf itu tanah apa? Masjid. Jelas. Nah. Wahakadha la yajuz anta bagi nama itu masjid tapi anta tahu itu bukan apa? Waqf itu manusia punya, la yajuz. Walau al-alim fulan cakap bisa dalam hal ini. Walau la yajuz. Kenapa? Sebab itu melawan sama kalam Allah Ta'ala. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jelas ya akhi, masjid itu untuk Allah Azza wa Jalla. Contoh, ada bangunan yang 20 tingkat, 30 tingkat. Dalamnya ada satu apartemen untuk apa? Musalla. Bisa bagi nama masjid. Bisa masjid. Tapi kita tahu lantai itu apa? Bunyi orang yang bawah. Apa itu? Saqf ya Ustaz. Tingkat. Itu yang atas itu bunyi orang yang apa? Yang atas. Itu bunyi orang yang apa? Jiran yang kanan, itu jiran yang kiri. Lepas nama itu masjid. Itu waqf. Itu bukan waqf. Itu bukan masjid. Itu apa? Musalla, tempat salat, tempat apa? Tapi masjid itu bukan masjid ya. Kenapa? Melawan sama kalam Allah Ta'ala. Melawan sama mafhum ijma'ul muslimin. Apa definisi masjid? Jelas. Maka masjid lillahi azza wa jal. Apa masjid maksudnya lillahi azza wa jal? Manusia yang bangunan masjid tak ada hubungi sama masjid itu. Ada untuk monitor. Apa monitor? Uturan. Untuk uturan mana yang bagus, mana yang tak bagus. Apa? Uturan apa? Idarah. Bukan yani mata taqul idarah, mudir. Maturan. Orang yang bangunan masjid dia apa? Maturan. Tapi ini semua hak siapa? Allah Ta'ala. Tak bisa jual, tak bisa beli, tak bisa waris, tak bisa. Antum faham ya kawan? Ya kawan, yakfi insyaAllah kita baca sedikit Quran. Bismillah. Abu Hanif fahaman soalan itu? Faham. Ya akhwani fillah, qaidah syariah. Qaidah. Apa yang bukan dalam mampu kamu mustahil syariah buat ahkam berat untuk kamu. Sebab itu bukan dalam apa? Mampu kamu. Itu qaidah. Sebab Allah Jalla wa'ala adilan. Apa-apa yang bukan dalam mampu kamu maksudnya mudah. Jangan risau. Agama Allah Jalla wa'ala hisab ikut buatan-buatan yang apa? Dalam mampu kamu, dalam pilihan kamu. In tukallafu illa nafsak wa la tazir wasiratun wizra ukhra la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Seterusnya. Itu qaidah amma. Jelas. Tahara, salat, siyam, hajj, zakah, bai', syira, jihad, semua. Sebab itu kaidah yang masuk dalam adil. Allah Jalla wa'ala adil. Wala yadhlim mithqala dzarrah. Mafhum ya akhwani fillah?